Bab 169, Roh Bela Diri Kuno. Meski seorang kultivator dapat membangkitkan roh bela diri setelah menembus ranah martial spirit bullying, namun roh bela diri sendiri juga memiliki tingkatan yang berbeda. Roh bela diri diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Roh biasa, roh istimewa, dan roh bela diri kuno. Biasanya, para kultivator yang berasal dari latar belakang biasa, berlatih teknik-teknik umum dan memiliki bakat serta talenta yang standar, akan membangkitkan roh bela diri biasa. Bahkan, lebih dari 80% kultivator di seluruh dunia masuk dalam kategori ini. Hanya sebagian kecil orang entah karena melatih teknik rahasia, memiliki darah keturunan langka, bakat tubuh rohani khusus, atau mengalami peristiwa langka dan penuh keberuntungan yang bisa membangkitkan roh bela diri istimewa. Adapun roh bela diri kuno, meski secara teknis masih tergolong dalam kategori roh istimewa, namun tingkatannya jauh melampaui batas wajar. Roh jenis ini biasanya berasal dari era kuno dan menyimpan kekuatan misterius serta potensi luar biasa. Siapapun yang berhasil membangkitkan roh kuno secara otomatis akan dianggap sebagai seorang jenius sejati dalam dunia bela diri, karena kekuatan bertarungnya dapat melampaui para pengguna roh biasa dengan perbedaan langit dan bumi. Tak heran saat semua orang menyaksikan Si Tu Shin membangkitkan roh bela diri kuno, seluruh anggota keluarga Wei pun langsung gempar. Ekspresi mereka berubah drastis, dan atmosfer seketika menjadi tegang. Bahkan wajah Wei yang biasanya tenang, kini tampak lebih serius. Tiba-tiba, sebuah suara tenang menyusup ke dalam benaknya suara ayahnya, Wei Tianyang, yang menyampaikan pesan lewat teknik transmisi suara rahasia. "Ir, hati-hati! Jika Si Tu Shin benar-benar membangkitkan roh bela diri kuno, maka kekuatannya jelas jauh lebih mengerikan daripada yang kita perkirakan. Ayah menduga, kedatangan mereka kali ini bukan hanya untuk bersilaturahmi, melainkan juga ingin menguji kemampuan keluarga Wei. Mereka ingin melihat apakah kita layak untuk menjadi sekutu. Jangan merasa tertekan. Lakukan yang terbaik, tetapi tetap berhati-hati." Mendengar pesan itu, hati Wei menjadi sedikit lebih tenang. Dia memang sudah bisa menebak niat tersembunyi keluarga situ. Jika hanya untuk kerja sama biasa, tak perlu sampai mengadakan duel seperti ini. Tapi jika mereka menginginkan aliansi yang setara, tentu mereka ingin melihat sejauh mana kemampuan pewaris keluarga Wei yakni dirinya. Jadi begitu. Wei mengangguk pelan dalam hati, dan sebuah keputusan pun muncul dengan jelas dalam pikirannya. "Kalau kalian ingin menguji aku, maka aku akan menunjukkan seberapa layaknya aku untuk diuji. Roh kuno? Memang luar biasa, tapi pada akhirnya kau masih hanya seorang petarung level 3 martial spirit. Kekuatan dari roh kuno itu bisa kau gunakan seberapa banyak? Mari kita lihat." Aura bertarung mulai berkobar di dalam dirinya. Tak ada rasa takut sedikit pun. Wei telah menaklukkan banyak musuh tingkat martial spirit sebelumnya. Bagaimana mungkin dia akan gentar hanya karena satu orang meski orang itu pemilik roh bela diri kuno? Tanpa ragu, Wei langsung melepaskan kekuatan garis darah emas miliknya. Suara menggelegar dan energi menderu keluar dari tubuhnya. Kilatan cahaya totam menyeruak, membentuk bayangan ilusi di udara. Simbol darah keturunan kuno telah terbangun sempurna. Aura menakutkan menyapu seluruh arena, dan seketika menekan aura yang sebelumnya dilepaskan oleh Si Tu Shin. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Bahkan Si Tu Shin dan ayahnya, Si Tu Lan, tak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Sementara itu, para anggota keluarga Wei yang berdiri menyaksikan dari pinggir arena pun melotot tak percaya. Dulu saat meninggalkan rumah, dia hanya membangkitkan darah keturunan Prak, tapi sekarang dia sudah mencapai tingkat emas. Di dalam sejarah keluarga Wei, bahkan sang pendiri keluarga pun hanya memiliki darah keturunan emas. Itu adalah garis darah tertinggi yang pernah dicatat. Dengan kata lain, bakat Wei saat ini setara dengan leluhur tertinggi keluarga mereka. "Wei Zainenegram, kenapa kau tadi bilang keluarga kami menyembunyikan kekuatan?" Si Tu Lan ikut bicara dengan senyum kaku.
Keluarga Wei-mu pun ternyata tak kalah dalam hal menyembunyikan rahasia. Dalam hati, Wei Tianyang sendiri juga merasa sangat terkejut. Ia ingin sekali berkata, "Jujur saja, aku sendiri juga baru tahu." Saat terakhir kali bertemu dengan Wei di tebing Qianjiang, dia sama sekali tak menyadari perubahan sedrastis ini. Tak pernah ia duga bahwa putranya telah berkembang begitu pesat. Meski begitu, rasa terkejut itu tak sedikit pun terlihat di wajahnya. Ia hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Ah, sama-sama pandai menyimpan kartu as, rupanya." Mendengar itu, wajah si Tulan langsung bergetar 2 kali. Rasa puas diri yang sempat muncul dalam dirinya sebelumnya pun langsung lenyap. Memang benar, orang tua satu ini licik juga, pikir mereka berdua hampir bersamaan. Sementara itu, di arena latihan, duel besar pun akhirnya dimulai. Si Tushin berdiri dengan aura menyala. Roh bela dirinya serigala iblis tulang putih menyala terang, cahaya suci menyelimuti separuh langit. Di sisi lain, Wei menjalankan kitab api merah yang menyatu dan mengaktifkan penuh kekuatan garis darah emas. Aura seperti lautan api mengamuk dari tubuhnya, menyebar dan menelan langit. Kedua aura itu terus bertumbukan di udara. Namun sampai titik itu, tak satu pun dari mereka berhasil mendominasi sepenuhnya. Hebat! Wei Zainenegram memang luar biasa. Si Tushin akhirnya angkat bicara. Tak ada lagi senyum di wajahnya, hanya semangat bertarung yang membara. Si Zainenegram juga layak disebut jenius sejati. Wei menjawab dengan tenang. Di tangannya, pedang pahlawan telah terhunus. Kilatan tajam dari bilahnya perlahan menyebar, seperti cahaya bulan yang tak terbendung, membelah angin dan membelah tekanan. "Lihat pedangku!" Teriakan keras menggema di udara. Dalam sekejap, si Tushin sudah melesat ke depan, tangan kanannya menggenggam sebuah pedang pusaka bercahaya putih suci. Dengan satu ayunan tajam, kilatan pedang seperti cahaya bulan menyapu ke arah Wei, menyibak udara dan memancarkan aura murni yang nyaris suci. Mungkin karena kekuatan roh bela diri kunonya telah ia bangkitkan, setiap gerakan si Tushin tidak membawa aura pembunuhan atau kebengisan seperti biasanya, melainkan justru menyimpan kekuatan pemurnian, seolah-olah setiap tebasan pedang bisa menembus pertahanan dan menyucikan jiwa. Aura pedangnya bersih dan suci, namun justru lebih sulit ditangkis, seakan menyasar langsung pada kelemahan jiwa dan kehendak. "Jurus pedang surya murni!" Wei mengerutkan kening, matanya menyipit tajam. Tanpa ragu, dia segera mengaktifkan jurus pedang surya murni miliknya. Begitu gerakan dimulai, pedang pusaka di tangannya bergetar hebat, lalu mulai memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan seperti matahari tengah hari. Dalam sekejap, puluhan bahkan ratusan kilatan pedang berwarna keemasan menebas dari berbagai arah, bersinar bagaikan lautan api matahari yang menyapu langit. Ledakan demi ledakan bergemuruh. Bang! 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 Benturan kekuatan antara dua pendekar muda itu membuat tanah bergetar, dan para penonton yang menyaksikan dari kejauhan tanpa sadar mundur selangkah demi selangkah, takut tertelan kekuatan luar biasa itu. Dari satu jurus ke jurus berikutnya, si Tushin dan Wei bertarung dengan kekuatan penuh tanpa ada yang mau mengalah. Mereka berdua jelas bukan petarung biasa. Meskipun mereka berada di tingkatan yang berbeda, si Tushin di tingkat Martial Spirit Wuling dan Wei masih di tingkat Grandmaster Dawushi, namun kekuatan dan teknik Wei benar-benar menyaingi lawannya. Sebenarnya, Wei cukup dirugikan dalam pertempuran ini. Meskipun kekuatannya sudah sangat hebat, tetap saja secara tingkatan murni, seorang Grandmaster masih di bawah Martial Spirit. Ditambah lagi, ilusi totem darah emas miliknya tidak bisa dibandingkan langsung dengan kekuatan sejati dari roh bela diri. Terlebih lagi, si Tushin bukan sembarang pengguna roh, melainkan pemilik roh bela diri kuno yang sangat langka dan mengerikan. Namun, untungnya Wei punya senjata rahasia tersendiri, kesadaran pedang Sword and Tan. Setelah berhari-hari berlatih,
Penguasaan pedangnya akhirnya naik dari LV1 ke LV2, kekuatannya meningkat drastis. Cahaya pedangnya tak hanya lebih panas, tetapi juga lebih tajam dan lebih sulit diantisipasi. Berkat itu, Wei Yi berhasil menjaga keseimbangan pertarungan. Mereka berdua terus bertarung, tubuh mereka melesat seperti bayangan di medan laga. Arena latihan besar yang biasanya digunakan banyak orang, kini hanya dipenuhi dua sosok yang berkelebat secepat kilat, berpindah-pindah dengan teknik gerakan secepat bayangan. Setiap tabrakan energi menyebabkan angin puyuh menyapu debu ke segala arah. Roh masuk ke dalam tubuh. Setelah puluhan jurus bertarung tanpa keuntungan berarti, si Tushin akhirnya mulai serius. Sebuah teriakan bergema di udara. BOMMM. Cahaya putih menyala terang, dan tubuh si Tushin mulai dilingkupi oleh bayangan serigala putih bertulang. Itulah roh bela diri kunonya yang akhirnya sepenuhnya masuk ke dalam tubuhnya. Aura luar biasa menyembur keluar seperti tsunami spiritual. Wei Yi menyadari bahaya yang datang, matanya menyipit tajam. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatan kesadaran pedangnya, langsung ditingkatkan ke puncak tertinggi. Ledakan pedang surya! Kesadaran pedang surya murni meledak hebat dari tubuh Wei Yi. Dalam waktu yang bersamaan, dua jenis api spiritual dalam tubuhnya, api es misterius dan api hitam bintang kuno, mulai berputar cepat dan menyatu ke dalam pedangnya. Di tangannya, pedang pahlawan bergetar hebat. Satu tebasan dahsyat dilancarkan. Wusush! Seketika, tercipta pedang cahaya sepanjang lebih dari 3 meter, seperti jurus pemusnah langit, mengarah langsung ke si Tushin dengan kecepatan dan kekuatan mengerikan. Namun kali ini, si Tushin tidak menebas balik. Dia justru melompat tinggi ke udara, dan dalam sekejap kedua matanya berubah menjadi gelap dan dingin, seolah-olah seluruh emosinya lenyap digantikan dengan satu hal saja, nafsu membunuh murni. Teknik serigala tulang telan jiwa! Suara si Tushin terdengar seperti suara dari dunia lain. Saat itu juga, mulutnya terbuka, dan dari sana muncul sebuah pusaran energi raksasa yang tampak seperti lubang hitam. Pusaran itu berputar cepat, mengeluarkan raungan mengerikan. Semakin besar, semakin kuat tarikan gravitasinya. Dari balik pusaran itu, bayangan serigala tulang, roh bela dirinya muncul dan ikut menekan langit. Aura mematikan menyelimuti arena latihan. Wei Yi berdiri tegak di hadapan badai itu, mata bersinar dengan keteguhan tak tergoyahkan. Jadi ini kekuatan sejati roh bela diri kuno? Kalau begitu, izinkan aku juga menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Bab 170, Bola Meledak. Teknik serigala tulang penelan jiwa yang digunakan oleh si Tushin bukanlah sembarang teknik biasa, melainkan sebuah seni rahasia warisan dari roh bela diri kuno miliknya, kekuatan yang tak bisa dibandingkan dengan jurus umum manapun. Begitu pusaran hitam itu turun dan membesar di atas langit, seluruh langit seolah dilahap kegelapan, seakan sebuah celah menuju dunia lain, sebuah gerbang ke dalam jurang maut telah dibuka di hadapan semua orang. Bahkan bagi Wei Yi, ancaman mematikan itu terasa amat nyata, seolah tubuhnya akan tersedot habis ke dalam mulut seekor iblis purba yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Minggir kau! Wei Yi menggertakkan gigi, suara geramnya lirih namun penuh kekuatan. Kedua tangannya menggenggam erat pedang pusaka, dan di antara alisnya menyemburat cahaya ketegasan yang membakar seperti api. Tanpa menyisakan satu pun kekuatan, ia menghantamkan satu tebasan penuh dengan seluruh tenaga. Kilatan pedang sepanjang beberapa meter, menyala dengan api merah menyala bercampur aura matahari, menyapu angin dan langit. Itu adalah kekuatan penuh dari energi asli Kai Merah ditambah dengan kesadaran pedang surya murni, dan serangan itu cukup kuat untuk mengancam bahkan seorang ahli tingkat tinggi di ranah martial spirit. Para penonton dari klan Wei di kejauhan hanya bisa ternganga tanpa bersuara. Tubuh mereka menegang karena tak menyangka bahwa seorang pemuda tingkat Grand Master bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Namun, sesuatu yang tak masuk akal pun terjadi.
Kilatan pedang yang harusnya mengoyak langit itu, begitu menyentuh pusaran hitam, langsung lenyap tanpa jejak. Tak ada suara ledakan, tak ada gelombang energi. Seolah tak pernah ada cahaya pedang yang ditebaskan. Pusaran itu masih melayang dengan anggun dan tenang. Seolah pedang sekuat apapun hanyalah angin lembut baginya. Apa-apaan ini? Wei Yi berdiri kaku, matanya membelalak penuh keterkejutan. Bahkan jika seseorang melempar batu ke sungai, setidaknya akan menimbulkan riak. Tapi ini, serangannya benar-benar tertelan seperti batu ke dalam kehampaan. Bagaimana bisa seperti ini? Si Tushin melihat ekspresi syok lawannya, dan di matanya muncullah sorot penuh kebanggaan. Dengan nada tenang tapi penuh penekanan, ia berkata, "Teknik rahasia yang diberikan oleh roh bela diriku, mana mungkin bisa dibandingkan dengan jurus-jurus biasa?" Sambil berkata, ia mengangkat tangannya dan menekannya ke arah bawah. BOMM. Pusaran hitam itu tiba-tiba berubah wujud menjadi sebuah telapak raksasa yang berisi kehampaan, dan langsung menekan turun ke arah Wei. Wei bahkan belum sempat menghindar. Tubuhnya terlempar keras ke belakang sejauh lebih dari 10 meter. Dia jatuh berlutut, satu lutut menancap di tanah. Wajahnya pucat seperti mayat, dan dari ujung bibirnya mengalir setitik darah merah yang kontras dengan kulitnya. Melihat pemandangan itu, seluruh anggota keluarga Wei menegang. Gigi mereka mengatup kuat, tangan mereka terkepal. Ekspresi di wajah mereka campur aduk antara kemarahan dan kecemasan. Apakah ini sudah batasnya, Wei? Si Tushin memandang dari atas dengan ekspresi datar. Ia berhenti sejenak, lalu membuka mulut. Kelihatannya kau sudah mencapai batasmu. Kau bukan tandinganku. Menyerahlah saja. Nada dingin tanpa belas kasih itu membuat para anggota keluarga Wei membara dalam diam. Beberapa orang yang tidak bisa menahan emosi bahkan hampir maju ke arena untuk menampar si Tushin di wajah. Namun tentu saja itu hanya emosi sesaat. Mereka tahu, di medan ini, hanya Wei lah harapan satu-satunya. Apa kita benar-benar akan kalah? Pertanyaan itu menggantung di hati semua orang dari klan Wei. Mereka bukan orang-orang yang takut kalah, tapi kalah di rumah sendiri adalah hal yang paling menyakitkan. Rasanya seperti ditampar di depan seluruh keluarga besar. Situasi semakin tegang ketika suara dari kejauhan terdengar. Bagaimana kalau kita akhiri saja pertandingannya? Daripada nanti merusak hubungan antara dua keluarga. Itu adalah suara si Tulan, ayah si Tushin. Nada suaranya terdengar bersahabat, tapi jelas mengandung tekanan halus. Namun, Wei Tianyang, ayah Wei, hanya menggeleng perlahan dan menjawab dengan tenang. Biarkan anak itu memutuskan sendiri. Ekspresinya tenang seperti danau, tanpa menunjukkan tanda panik sedikit pun. Si Tulan tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Ia menatap ke arah Wei, lalu bergumam dalam hati. Apa anak ini masih punya kartu truf yang belum ia keluarkan? Dan pada saat itulah Wei perlahan berdiri. Tangannya mengusap darah di sudut bibir, lalu tersenyum. Senyum yang lebar, tenang, dan bahkan menyilaukan di tengah medan laga. Roh bela diri kuno memang luar biasa. Aku jadi penasaran, kalau aku nanti menembus ranah martial spirit, mungkinkah aku juga bisa membangkitkan roh bela diri kuno? Suara itu pelan, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Dan, semua langsung terdiam. Astaga, dalam kondisi begini pun dia masih sempat berpikir begitu. Banyak dari mereka hanya bisa tersenyum kecut. Namun secara tak terduga, si Tushin justru ikut tertawa kecil dan menjawab. Siapa tahu, mungkin saja. Tentu saja itu hanya sopan santun belaka. Si Tushin sangat yakin bahwa kemungkinan Wei Yi bisa memiliki roh bela diri kuno nyaris nol. Kalau semua orang bisa punya, itu bukan lagi langka itu sayur kol di pasar. Kau masih belum mau menyerah? Padahal tadi aku sudah menahan diri.
Tapi kalau kita lanjut, dan aku kehilangan kendali, kau bisa terluka parah. Si Tushin berkata tenang, tapi ucapannya seperti belati. Namun, senyum Wei Yi justru semakin lebar. Meskipun tak ada kesan meremehkan, namun sorot kebanggaan di wajah si Tushin tak bisa disembunyikan. Dan memang, ia punya cukup alasan untuk merasa bangga. Namun saat berikutnya, Wei Yi perlahan mengangkat tangan kanannya. Dengan suara BOMM! Semburan api merah tiba-tiba menyala hebat di telapak tangannya. Seketika, suhu udara di sekeliling mulai naik tajam. Panas yang menyengat, dan aura kekuatan yang menggetarkan. Si Tulan dan si Tushin sontak menyipitkan mata mereka. Mereka langsung mengenali apa yang sedang dibangkitkan Wei Yi. Bukan api biasa. Bukan pula api hasil latihan teknik bela diri. Melainkan, api aneh salah satu entitas energi murni yang diciptakan oleh alam itu sendiri. Jangan-jangan, itu adalah api murni kristal merah yang dulu sempat menggemparkan dunia? Si Tulan bertanya, mengernyit, lalu menatap penuh selidik. Benar. Jawab Wei Tianyang sambil mengangguk pelan. Di balik ketenangannya, ia akhirnya bisa menarik napas lega. Selama ini dia hanya berpura-pura percaya diri. Tapi sekarang, saat melihat bahwa Wei Yi masih punya senjata rahasia, barulah hatinya bisa sedikit tenang. Namun sebelum kelegaan itu sempat bertahan lama, Wei Yi mengangkat tangan kirinya. BOMN! Ledakan api kedua meletup. Tapi kali ini, bukan api yang menyala terang, melainkan sebuah nyala hitam pekat yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Api itu menyala dengan sinar gelap yang tampak seperti kilatan malam yang membeku, membuat udara di sekitarnya berubah menjadi lembab dan mengerikan. Itu kan api pembunuh air hitam milik Haikun. Bagaimana bisa jatuh ke tangan Wei Yi? Dia bisa mengendalikan dua api aneh sekaligus. Si Tulan tampak benar-benar terguncang kali ini. Apa kau lupa kalau Haikun mati di tangan putraku? Kata Wei Tianyang sambil melirik santai, seperti sedang mengingatkan fakta sederhana. Si Tulan terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Dua jenis api aneh, satu menyala panas membara, satu lagi dingin membekukan berkobar bersamaan di kedua telapak tangan Wei Yi. Energi yang mereka pancarkan begitu kuat hingga terasa seolah akan membakar langit dan bumi itu sendiri. Lalu, di hadapan pandangan tercengang semua orang, Wei Yi menggabungkan keduanya. Api merah dan api hitam, yang seharusnya bertolak belakang dan mustahil disatukan, perlahan-lahan berputar dan melebur menjadi sebuah bola api bercahaya dua warna merah menyala dan hitam kelam, berpadu dalam harmoni yang mencengangkan. Seketika itu juga, sebuah gelombang kekuatan tak terkontrol memancar dari bola api itu, menyapu udara di sekeliling. Bahkan si Tulan dan Wei Tianyang, dua ahli kelas Raja Marshal Wu Wang, tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Energi yang terpancar dari bola itu sudah bukan level Martial Spirit Wuling lagi. Itu sudah melampaui. Itu sudah memasuki level Martial King. Bagus. Si Tushin menyipitkan mata, wajahnya kini penuh keseriusan. Tidak ada lagi rasa meremehkan sedikit pun. Sebaliknya, dalam matanya kini menyala semangat bertarung yang mendidih. Tanpa berkata lagi, telapak tangan kanannya kembali ditekan ke udara, dan pusaran hitam raksasa kembali muncul, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih padat dan cepat menyelimuti arena. Tanpa jeda, pusaran itu langsung menghantam ke arah Wei Yi. Namun Wei Yi juga tak ragu sedikit pun. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kau bisa menelan semuanya, atau aku yang akan meledakkan segalanya? Wei Yi melemparkan bola api ke depan. Dua kekuatan mengerikan, pusaran hitam dan bola api dua warna bertabrakan di udara. BOMMMMMMMM. Ledakan itu tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Suara gemuruhnya mengguncang langit. Gelombang kejutnya menyapu seluruh arena latih. Tanah retak. Pohon-pohon sekeliling bergoyang hebat.
Para penonton bahkan terlempar mundur beberapa langkah, meski sudah berada di luar jarak aman. Itu bukan duel antar pemuda lagi. Itu sudah seperti dua dewa muda yang sedang saling menguji kehancuran. Tidak, hentikan! Cepat hentikan mereka! Melihat kekuatan mengerikan yang bisa membinasakan siapapun di sekitarnya, Wei Tianyang dan Si Tulan langsung bertindak. Dua Martial King itu akhirnya turun tangan. Mereka berteriak dan melesat ke tengah arena, berusaha menenangkan energi yang sudah di luar kendali. Bab 171, Kerjasama.